Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat khudh bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tartahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب التاسع عشر في فضيلة الدعاء halaman 31. Kita baca yang di tengah lah. Qala Sayyidi, ini bab yang ke-19 pada menyatakan keutamaan berdoa. Qala Sayyidi Asih Abdul Qadir, la yanbaghi lil imam wal ma'mum. Jadi ujar Syekh Abdul Qadir, kada sepatutnya bagi imam dan makmum ayakhruja minal masjidi min ghairi du'a, bahwa dia keluar dari masjid kada bawirid kada berdoa. Assalamualaikum warahmatullah langsung keluaran pada-padanya berdiri, imam dan makmum kompak. Masalahnya bila kita bawirid bid'ah aja langsung aja keluaran. Sekalinya nonton bareng di rumah bid'ah juga sama. Wallahu ta'ala, jadi ujar Syekh Abdul Qadir, kada patut benar imam dan makmum itu imbah tuntung salam pada-padanya keluar kada berdoa, kada patut. Nah, jadi disuruh kita berwirid dan berdoa. Wallahu ta'ala, Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, jadi bila kita faragta, arti faragta itu tuntung sudah beribadah, satu ibadah sembahyang misalnya, fansab disuruh kita mengerjakan sesuatu yang pekerjaan itu hubungannya mengharap lawan Tuhan. Wa ila rabbika farghab, dan apabila sudah tuntung pulang beribadah sambung pulang lawan Tuhan, yaitu farghab, berdoa meminta sesuatu yang bagus-bagus lawan Tuhan. Aidza faraqta minal ibadat fansab fi du'a. Nah ya Allah, warghab fima 'indallahi watlubhu minhu. Jadi mentuntung beribadah, gawi baca doa dan minta lawan Allah apa-apa yang di sisi Allah yang bagus-bagus. Watlubhu minhu, minta lawan Allah. Sebab Allah Ta'ala menyuruh kita meminta. Wa qad jaa fil hadis, datang riwayat hadis an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama al imamu, jadi ujar Nabi, idza qama al imamu fi mihrabih, apabila imam berdiri sudah, wa tawatarat asufufu, dan saf-saf di belakang sudah bersusun berbaris, artinya hendak sembahyangnya, nazalatir rahmatu, maka turun rahmat. Jadi imam berdiri jadi imam, makmum berbaris jadi makmum, nazalat ar-rahmatu, nazalatir rahmat, turunlah rahmat kepada semua itu. Fa'awwalu dzalika, maka pamulaan yang dapat rahmat itu adalah nasibul imam. Nah, jatah imam dahulu. Kada kawa dikalahkan imam bang ya kalau. Summa an yaminih, kemudian yang di sebelah kanan imam. Makanya paling afdal itu sebelah kanan imam. Sebelah kiri kan abdal yang nomor 2 setelah sebelah kanan. Summa an yasarihi, kemudian rahmat itu pulang menuju kepada yang di sebelah kirinya. Nah, summa tafarraqa rahmatu 'alal jamaah, hanyar bahambur ke belakangnya. Jadi imam dulu yang keguguran rahmat, sebelah kanannya keguguran rahmat, sebelah kanan imam nih, hanyar sebelah kiri imam. Imam itu hanyar ke belakangnya yang bahambur pulang. Nah, paling buntu di pauduan kada dapat. Alal jamaah, Tsumma tabaraka al jamaah rahmatu alal jamaati, kepada seluruh jamaah yang di sana berhembur di kita. Tsumma yunadi malakun, kemudian bakuriak malaikat. Jadi malaikat ibah yang berdatang dapat rahmat tuh. Rabiha fulan wa khasira fulan.
si anu nintu untung benar dan yang si anu rugi. Maksudnya siapa yang untung? Yang berjamaah. Siapa yang rugi? Nah, yang kada sembahyang yang rugi. Farabihu, maka orang yang untung itu jar Nabi, man yarfa'u yadayhi bidu'a ilallah ta'ala, orang yang mau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, itu untung benar. Idza faragha min salatihi al-maktubati, apabila tuntung imbah mengerjakan sembahyang keparduan yang 5 itu. Nah, ini dalilnya. Jadi kan kita jangan tamakan isu-isu habar orang berdoa itu aja di dalam sembahyang aja. Bila sudah tuntung salam habis masa berdoa. Nah, dusta isidin. Ini nih bacaannya kita nih. Jadi ujar dalam kitab yang menulis ini Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi ujar sidin yang untung itu adalah man yarfa'u yadayhi bi du'a ila Allah taala idza farigha min salatihi al-maktubah. Nah, mentuntung salat 5 waktu, angkat tangan, berwirid, berdoa. Nah, itu yang untung. Wal khasiru, orang yang rugi bang, walladzi kharaja minal masjid bila du'ain, yaitu orang yang keluar dari masjid bila du'ain, kada berdoa, rugi benar. Fa idza kharaja bila du'ain, apabila seseorang keluar maksudnya dari masjid nih, bila du'ain, kada berdoa. Yang model kayak mengamalkan tauhid tinggi benar. Jadi mbah tuntung salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya Allah, tahu wae pian loko aja. Kayak tuh keluar sih kan, tahu wae pian loko aja. Tahu wae aku aja Tuhan. Sama pada orang keluar tuh berarti. Nah, tahu wae Tuhan pada nyawa pengulir berdoa. Nah, tahu wae aku aja Tuhan nyawa pengulir. Lu tak kalah Faidha kharaja bila du'ain, apabila seseorang keluar tanpa berdoa, keluar dari masjid nih, atau keluar imbah sembahyang langsung berdiri, ampih kada berwirid, kada berdoa, qalatil malaikatu, berkata malaikat, memberi komen di kita malaikat nih, ya fulan, si undol, jadinya undol orangnya. Undol berataan dalam salawat tuh berataan undol ya Allah. Ya fulan, fulan, ujar yang si malaikat nih. Istaghnaita 'anillahi ta'ala, nyawan ini merasa sudah cukupkah? Ada perlu lagi kah dari pemberian atau rahmat dari Tuhan, atau nikmat-nikmat dari Tuhan yang banyak, atau kebahagiaan di akhirat? Nyawa merasa cukupkah sudah? Istaghnaita, atau ada perlu lagi? Ada perlu lagi kah lawan Tuhan? Nah, itu kumin malaikat. Malaka indallahi hajat, nyawa kada ada bisi keperluan kalawan Tuhan. Nah, malaka indallahi hajatun. Nah, ini tuh hai sambungan bacanya tuh. Intaha. Nah, itu fi'il madhi kalau intaha itu lah. Jangan akun ini tuh hai. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadati, bermula doa adalah putaknya ibadah atau intisarinya ibadah, doa. Jadi bila ada kena ujian nasional, apa intisari ibadah? Doa aja kita. Nah, tahu sudah jawabannya ya kalau ai khalisuha, maksudnya intisarinya. Khalisuha itu yang sesuatu yang cakawur yang jero ini nyambat napa ini substansinya, ujar bahari sapikul nasinya. Nah, jadi paling apa jurang ini apa nih esensinya. Nah, esensi ada paham juga esensi apa nih? Anu cakai ibarat galau apa untuk itu tuh intinya yang manis tuh nah itu taka untuk anu permisalannya. Rawahu Tirmidzi an Anas wa huwa hadisun sahihun wa inna ma kana mukhuha. Kenapa doa dipadahkan intisari ibadah? Kenapa sebabnya? Li amraini, karena 2 perkara. Ada alasannya 2 perkara. Jadi ada alasannya nih. Kenapa aja doa dipadahkan intisari ibadah? Oh, ada 2 perkara alasannya. Ahaduhuma, yang pertama, alasan pertama doa dipadahkan intisari ibadah, annahu imtithalu amrillahi ta'ala. Karena berdoa itu menjunjung perintah Tuhan. Allah menyuruh berdoa, ud'uni ya Tuhan, astajib lakum. Berdoa nyawa lawan aku, astajib, kaina aku perkenankan, bisa wahini, bisa kaina selambat-lambatnya kaina di akhirat di surga. Jadi orang yang kada pengambulan doa kupian asalnya ikhlas saja tetap aja berdoa nya kena paling sugih di surga.
pembenyaknya dapat. Jadi yang kawan yang dihigan heran, kenapa dia nyawa pembenyaknya aja? Maka kita kurang lebih jadi ibadah sama. Sakalinya si ini doa kada doa kabul di dunia. Sakalinya Allah mengabulkan di akhirat. Nah, jadi melihat nangka itu cakap tahu aku ada akun kabul di dunia aja nyusikung juga. Nah, cakanya tahu ada kita ini kan hendak lakas benar ya kalau hendak kabul terus padahal kada kabul tuh untung. Nah, asal ridho, jangan budal kayak menganggap luan Tuhan gitu. Nah, jadi pertama alasannya kenapa doa disebut intisari ibadah, imtithalul awamir, menjunjung perintah Allah. Haitsu qal, yang mana Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Nah, maka menjadi bahwa mukhul ibadah, maka doa menjadi mukhul ibadah, wa khalisuha, intisari dari ibadah, atau dasar sama sekali dari ibadah. Wasani, yang kedua alasannya annahu idza ra'a, apabila seseorang menganggap atau memandang atau beranggapan najahal umuri minallahi ta'ala, bila seseorang sudah menganggap keputusan berlakunya kabulnya hajat itu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, maka qata'a amaluhu amman siwahu. Apabila kita menganggap bahwa segala sesuatu itu keputusannya datang dari Allah, qata'a amaluhu amman siwahu, maka otomatis kita kada lagi mengharap sesuatu dari makhluk. Jadi mun kita bujur-bujur berdoa itu semata-mata karena menganggap seluruh yang terjadi, seluruh nikmat datangnya dari Allah, maka kita kada lagi mengharap lawan makhluk. Jadi mengangkat tangannya kita kepada Allah itu pertanda pertama menjunjung perintah sidin, kedua yang lain dari makhluk kada kawa maulah apa yang kita inginkan. Nah, itu maksudnya. Jadi sama artinya kita memadahkan waktu kita berdoa Allah Ta'ala itu maha kaya, maha sugih, maha berkuasa. Makhluk bang kada maha kaya, kada maha sugih, kada maha berkuasa. Buktinya kita meminta kepada Allah, kada kepada makhluk. Nah, itu. Wada'ahu lihajatihi, dan dia meminta kepada Allah lihajatihi wahdah, semata-mata hanya kepada Allah. Wada'a bil madilah, wada'ahu lihajatihi wahdahu, semata-mata dia berdoa kepada Allah untuk hajatnya, wahdahu hanya kepada Allah, pada yang lain. Wahada huwa aslul ibadah. Nah, kayak ini alasannya dua macam ini ada, berarti ini asalnya ibadah, pondasinya ibadah kayak ini. Wali annal gharada minal ibadah sawabu alaihima, dan sebab tujuan kita beribadah itu adalah pahala yang hasil dari datang keduanya itu. Jadi bila kita beribadah kada ada isi yang dua ini, itu kada ada pahalanya. Kita beribadah kada menjunjung perintah Tuhan dan kada ada isi keyakinan bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah, maka ibadah kita tadi kada ada pahalanya. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala itu maksiat sebenarnya. Kita tuh berdoa misalnya atau beribadah yang lain, apa ibadahnya dengan keyakinan atau dengan berisi pendapat yang jahil nih, bahwa yang mengabulkan hajat ini ada selain Allah. Satu, imbah itu pulang inya beribadah tadi dorongannya bukan karena menjunjung perintah Allah. Dua, berarti ibadahnya tadi kada ada pahalanya. Dorongannya itu mengapa? Nah, jadi yang dua macam ini termasuk vital benar aja kita, yang sebab menghasilkan al-sawabu alaihima, menghasilkan pahala. Wa huwa al-madlub bidu'a. Nah, ini yang dituntut dengan berdoa. Jadi bila kita berdoa, alasannya bukan yang dua nih, yang dua macam ini kita berdoa bukan alasan yang dua macam ini motifnya, maka kada kawa dipadahkan berdoa yang sempurna. Angkat tangan pian bangun jam 2 malam. Motifnya bukan karena menjunjung perintah Allah. Nah, apakah itu tujuan hati? Imbah itu pulang ada anggapan di hati bahwa ada yang selain Allah yang kawa mengabulkan hajat kita. Nah, maka walaupun pian bertengah malaman kada berguringan, angkat tangan berdoa, kada kawa itu dipadahkan berdoa. Jadi al-matlub berdoa itu. Wa qala al-hakim inna ma sara mukhan,
Kenapa doa itu sorat doa mukhan, doanya itu mahjub dibuang dah. Inama sorat doa mukhan. Kenapa doa itu menjadi intisari ibadah? Li'annahu tabarri'un minal hauli wal quwwah. Karena orang berdoa menjadi pertanda inya merasa kadada beisi daya upaya untuk mengabulkan hajatnya. Lalu inya minta lawan Tuhan. Satu. Wa i'tirafun, dan adalah sebuah pengakuan bi annal asya'a kullaha lahu ta'ala, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Pertama, bahwa inya menganggap dirinya la haula wala quwata, kenapa inya berdoa. Yang kedua, inya mengaku segala sesuatu milik Allah, makanya inya meminta. Nah, yang ketiga, wa taslimun ilaih, menyerahkan baik buruknya lawan Tuhan. Taslim ya kita. Jadi kalau urusan dunia itu kita disuruh taslim. Arti taslim itu, ya Allah, ulun sudah berusaha. Nah, ulun meminta lawan pian kebaikannya dalam berusaha ini. Nah, itu yang bujurnya taslim darannya, minta kebaikan di dalam berusaha ini. Amun pian menganggap ulun ini baik sugih, terserah pian pian sugih kan. Bila pian menganggap ulun ini dalam berusaha baik yang kakak ini aja, terserah pian juga. Pian pang lebih tahu. Bila pian menganggap ulun berusaha ini bagus bangkrut, terserah pian juga. Tapi mengkau jangan bang Tuhan. Ya kalau nangka itu tuh taslim darannya itu. Qala Sayyidi Asy Abdul Qadir, ujar sidin, wal adabu fid du'a, bermula adab dalam berdoa. Ini adab lah. Ayyamudda yadaihi, inya angkat kedua tangannya, panjang angkat kedua tangannya. Nah, dia angkat kedua tangan tuh bisa nang kaya ini. Lah satu, artinya bisa nang kaya ini, bisa yang ketiak kelihatan. Dia ada tiga cara mengangkat tangan. Yamudda yadaihi itu. Pertama nang kayak ini, nah paling abdul jeung guru bahari kayak ini. Yang kedua nang kayak ini, kita buka sedikit. Yang ketiga kita angkat ketiak. Ya bagusnya gawi ketiganya. Jadi waktu imam membaca doa, kebetulan imamnya panjang benar, nah kayak dulu. Betul pertengahan doa, nah aja kita. Pas terakhir, nah aja kita. Ya kalau, nah sabuting ujar orang tasawuf ada, tapi ini khilaf bahwa di ada berataan dunia apa sebahagian arti khilaf tuh kelompok kecil dari tasawuf yang berduaan itu tuh tangan di paha. Ada yang kayak ini. Nah, apa alasannya? Alasannya ya Allah, ulun berdua nang kain tangan di paha. Ulun ini mangkat tangannya kada ka Tuhan. Apalagi hendak mengabulkan hajat ulun ini pian juga yang menolongi. Nah, itu alasannya. Itu orang tasawuf mengkitab tangan ke paha di dasar pengulir. Itu mengkita. Jadi kita bila melihat orang di masjid banyak berdoa, ada yang kayak ini, ada yang kayak ini. Sekalinya ada yang sikung di paha nang kayak ini aja. Pindah bergijim pulang. Maka tuh aku yakin terguring sudah. Jelas sudah lain tasawuf itu terguring. Nah, jadi angkat kedua tangannya jasad. Wa yahmadallaha, lalu inya memuji lawan Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji lawan Tuhan. Dan jangan lupa jasad wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berdoa. Nah, salawat ini boleh di permulaan, boleh di pertengahan, boleh di penghabisan doa. Yang penting ada di dalam doa salawat. Boleh juga ketiganya. Di awal ada, di tengah ada, di akhir ada, boleh juga. Nah, yang jangan sampai kadada atau sunyi doa tadi dari salawat jangan sampai. Summa yas'ala, kalau atap kamas itu summa yas'ala lah. Summa yas'ala hajatahu, hanyarnya meminta hajatnya lawan Tuhan. Wala yanzura ila samai, tapi jangan inya memandang ke langit. Waktunya berdoa tadi, nyimunnya berdoanya berduduk lah. Yang berdoa memandang ke langit itu satu posisi aja dalam kesunahan, yaitu ketika kita imbah baudu. Bila imbah baudu itu sunat mata tuh memandang ke langit. Nah, lihati ke langit, apalagi kita karena yang di kampung yang buah durian lambat sambil melihat ke atas itu, jadi memandang ke langit. Jadi waktu kita baudu itu tangan itu mengangkatnya ketika kelihatan dan mata memandang ke langit. Nah, itu ke atas ya kita.
Itu aja satu. Yang lain dari itu, mun kita yang besilan nih, itu kepala dan mata tuh menunduk. Nah, menunduk. Jadi wala yang dura ila samai fi hali du'ai, jangan memandang ke atas langit, ke atas maksudnya fi hali du'ai ketika ia berdoa. Titiklah. Wa idza faraga masaha yadihi ala wajhi. Nah, apabila tuntung berdoa, masaha inya hapuskan kedua tangannya ke atas wajahnya. Nah, ini lima ruya ini karena ada dalilnya. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya Nabi sallallahu salu, lamnya jangan bertasydid, salu, pintalah oleh kalian akan Allah bibutuni akufikum, dengan dua telapak tangan kalian. Nah, Nabi menyuruh mintalah kepada Tuhan dengan kedua telapak tangan kalian. Akufi itulah kafani akufun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbul mulhina fi du'a. Nah, Allah sesungguhnya Allah taala katuju benar, yuhibbul katuju benar al mulhina fi du'a, orang yang mulhin. Arti mulhin itu kada munyak-munyaknya inya berdoa. Mulhin itu kada munyak-munyaknya aja kita. Nah, batu bahasa Indonesianya kada munyak-munyaknya. Kada munyak-munyaknya inya berdoa. Nah, katuju benar Tuhan tuh. Amun kita kan ada meminta tolong kita, munyak nih aja kita. Nah, ada Allah Taala kada, malah katuju lawan yang memunyakin katuju sih dia. Nah, ai al mulazimina, ai orang yang selalu, nah selalu aja gitu. Orang yang mulazimina selalu berdoa meminta lawan Tuhan, tetapi ada syaratnya bi ikhlasin, dengan ikhlas hati. Nah, jangan juga ada juga kita tuh tugul benar berdoa tapi kada ikhlas. Kada ikhlas. Arti ikhlas itu apa? Tuh belajar sifat 20 dulu, bujur belajar sifat 20 supaya paham ikhlas. Mun kada belajar sifat 20, ujar hukum adat sabab musabab, kada mungkin paham ikhlas. Secara hukum sabab musabab. Nang kayak kita mun kada minum banyu, kada ada harapan hilang haus menurut hukum adat. Nah itu sama kadang menuntut ilmu tetapi bungul menurut hukum adat. Jadi kamu hendak paham ikhlas, belajar sifat 20. Wasidqi niyatin, dan benar niat, sama aja. Benar niat dengan ikhlas itu barang sama aja. Rawahu al-Hakim wa Ibnu Addi wal Baihaqi an Aisyah wa huwa hadisun dhaifun. Nah, hadisun dhaifun. Hadis dhaif ini dari Nabi juga sahih murni dari Nabi, bukan hadis palsu lah. Dhaif. Jadi kita jangan alergi dengan hadis dhaif. Ya, wah ini ada gerakan-gerakan yang bubuhan orang sebelah sana. Bila hadis dhaif jangan dipakai aja. Muha aja kita. Jadi hadis itu bila inya sahih, hasan dan dhaif itu sama-sama dari Nabi. Ada yang jangan dipakai itu hadis maudhu', hadis palsu. Nah, hadis dhaif itu sangat dianjurkan dipakai. Nah, tetapi untuk urusan-urusan fadailul a'mal, tujar Imam Nawawi sudah menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar, di awal-awal kitab Al-Adhkar ada penjelasannya itu. Wa fi lafzi yuhibbul luhaha fi du'a ay muqbil alaihi wal mudhaf alaihi. Nah, itu keterangan aja. Wa fil ihya'i qala sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Ihya Nabi bersabda, innal 'abda la yakhti'uhu min ad-du'a ihda salasin. Imma dzambun yughfaru lahu. Nah, jadi ujar dalam kitab Ihya, orang berdoa itu ada aja untungnya. Pasti ada untungnya. Untungnya itu antara tiga ini nah. Imma dzambun yughfaru lahu. Inya tuh berdoa walaupun kada kabul-kabul tapi dosa diampuni. Nah, satu. Wa imma khairun yuajjalu lahu. Ada kalanya inya langsung disegerakan apa yang ia minta. Disegerakan aja kita. Ya Allah, ngapa aja Tuhan? Supan ulun menyaring, kenapa dia hendak begini pulang ya. Nah, misal tuh, sekalinya dasar isuk, dasar bujur, dasar begini, misal kayak inilah. Nah, itu. Jadi yu'ajjalu lahu. Wa imma, ada juga khairun yudkharu lahu. Ada juga kebaikan dari yang inya pinta tadi, yudkharu lahu, dijulungnya kaina di akhirat. Nah, jadi antara tiga itu aja. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu,
yakfi minad du'a ma'al birri ma yakfi ta'amu minal milhi. Nah, jadi orang yang berdoa itu pasti dapat kebaikan. Nah, pasti dapat kebaikan. Ma yakfi ta'amu minal milhi. Nah, sebagaimana makanan yang mengandung uyah. Intaha. Apa maksudnya itu ya? Kalau saya pikirkan enggak ada paham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dir Nabi laisa syai'un akrama, tidak ada sesuatu yang lebih mulia. Nah, bin nasbi khabaru laisa tunahunya gitu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia Allah taala minad doa, atas Allah taala melebihi dari berdoa. Nah, jadi mun hendak memuliaan ibadah, doa ibadah yang paling mulia. Kenapa? Alasannya lidalalatihi, karena orang berdoa itu menunjukkan ala i'tirafid da'i bil ajzi, menunjukkan atas pengakuan orang yang berdoa bahwa dirinya ajzi, lemah. Nah, kehambaan kita. Wal iftikhari, dan bahajat benar ila rabbih, kepada Tuhannya. Wadzulli, dan ada perasaan hina. Wal inkisari, dan pecahnya hati di hadapan Allah. Nah, ini orang berdoa. Jadi mun kita berdoa kada ada isinya ini, lain berdoa narnya. Ini ada berdoa pian, tapi isinya kada ajzi wal iftikhari ila rabbih wadzulli wal inkisari. Nah, berdoa panjang benar doanya. Maka pasirnya ma'arab benar. Panjang benar, jadi ujar yang di belakang nih. Ampih menyebut amin, amun aja lagi. Amun ya, artinya kalawasan. Nah, amun ya. Tatap yusidin mayat. Maka berdua sambil belagu pulang. Nya ma'arab teh. Batu belah tuntung berduaan. Hapok tolok aja. Panjang doaku aja. Hanya tahu nyawa. Aku ini banyak hafal doa aja. Habis seluruh doa yang dihafalnya dibacanya. Hendak menampayakan ke orang bahwa ini hafal doa banyak. Nah, ini lain berdua ini bermaksiat naranya lawan Tuhan. Ujub tuh kuitannya ria. Nah, jadi kada berdoa nang kayak itu naranya itu mendatangkan musibah nang kayak itu. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi wan Nasa'i. Jadi orang berdoa tadi, doanya tadi termasuk paling mulia di sisi Allah karena di dalam doa ada pengakuan kehambaan lawan Tuhan. Nah, itu. An Nabi Hurairah wa sanadihu sahihatun wa bil ihya qala sallallahu alaihi wasallam, jar Allah taala nih, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu taala min fadlih, pintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Nah, rahmatnya, anugerahnya, pinta lawan Tuhan. Fa innahu ta'ala, karena Allah ta'ala yuhibbu, katuju benar, yuhibbu itu katuju benar, ayyus ala, dipintai. Tapi kita mau meminta, ingatkanlah, ada juga tata caranya ya. Kalau urusan dunia berputing, ya Allah ulun minta sugih, in kana khairan li, bila jadi kebaikan bagi ulun. Atau caranya cara yang kedua, ya Allah ulun minta sugih, fi ta'atillah, dalam taat kepada pian. Nah, itu amun ya Allah ulun minta sugih, titik Tuhan ai. Nget situ aja. Kadada in kana khairan li atau fi ta'atillah, maka itu bermaksiat lawan Tuhan. Kada doa atau kada berpahala. Kenapa? Karena lancang melawan Allah. Model kayaknya tahu bahwa ini itu baik sugih pada kada. Nah, jadi ya Allah kalau urusan dunia boleh disambat. Ya Allah ulun nih garing lawas benar, garing minta sembuh, in kana khairan li. Jika ada kebaikan sembuh itu bagi ulun. Atau jika sembuh itu membawa ulun beribadah kepada Dia. Nah, kalau urusan kebaikan di akhirat, Bang, aduh, in kana khairan li itu. Sebab nyata baik sudah. Ya Allah ulun minta surga, in kana khairan li. Oh, aja malaikat. Surga itu nyata baik sudah. Ya kalau, nah itu jadi imunnya di surga sambat aja kada perlu in kana khairan yang di dunia ini nah, yang in kana khairan ini toh. Jadi ujar Nabi sallallahu taala min fadlih, mintalah kan Allah taala dari karunia-Nya. Fa innahu taala yuhibbu ayyusala, Allah katuju benar dipintai. Wa afdalul ibadati, ini mubtada bahasana, dan bermula paling afdal ibadah intidharul faraji. Ujar Nabi inilah paling afdal ibadah itu adalah menghadang-hadang kalapangan dari Tuhan. Artinya bersifat sabar, menghadang-hadang kalapangan dari Tuhan. Menghadang-hadang kalapangan. Orang ini misalnya
berdagang kada payu-payu, hadang-hadang rahmat dari Tuhan, mahadang-hadang rahmat dari Tuhan. Ini ibadah abdul benar. Nah, ini kada mahadang orang menukari, kada mahadang rahmat dari Tuhan. Karena bisa Tuhan matur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Nah, Nabi bersabda, jar Nabi yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi ini lah. Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ana inda dhannika, aku bagiringan sangkaanmu. Nah, bagiringan, paham lah bagiringan. Arti bagiringan itu bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesianya, aku tergantung sangkamu. Ai, yaitu maksudnya, in dhanna bi khairan, jika hamba itu bersangka lawan aku kebaikan, falahu muqtadal dhanni, maka ini dasar bujur dapat kebaikan yang sesuai sangkaannya. Nah, jadi kita jangan sangka yang kada bagus lawan Tuhan, sangka baik ya di dunia nih. Bersangka baik lawan Tuhan. Wa in dhanna bi syarran, jika inya menyangka denganku dapat syarran yang kada baik, nah, inya menganggap aku ini kada memberinya rezeki yang banyak. Nah, bi anzanna anni, bahwa inya menganggap atau menyangka anni bahwa aku ini af'alu bihi syarran, bahwa aku mengerjakan lawan inya kejahatan, artinya menjulungi yang kada bagus tuh. Falahu madanna ya Tuhan. Falahu, maka bagi inya apa yang inya sangka. Nah, jadi jangan hakun, misalnya keluar rumah nih menyangka aku nih kalau rumah sekolah bisa karena corona sekolah ya. Nah, terus sangka kada bagus tuh. Jangan bersangka nangka itu, kecuali aja acil corona. Nah, bagus saya. Ya kalau amun yang aku nih lo kupina aku karena penyakit, lo kupina aku garing, kalau kupina aku ditipu orang, kalau kupina aku, nah itu kada bagus sangkaan itu, kada usah. Ujar orang ini jangan sampai negatif thinking. Ini ada thinking-thinkingnya ini. Wa ana ma'aka, dan aku jar Allah Ta'ala selalu bersamamu, ai bi taufik, menolongimu, maksudnya aku selalu menolongimu. Tetapi idza da'autani, apabila engkau mau berdoa lawan aku, fa asma'u ma taqulu, maka aku selalu mendengar apa permintaanmu. Fa ujibuhu, maka aku perkenankan. Fa ujibuka, maka aku perkenankan akan engkau, jar Allah Ta'ala. Nah, cuma tadi caranya tadi Allah memperkenankan tuh di waktu yang Allah kehendaki dengan pengkabulan yang Allah kehendaki. Nah, kita meminta duit, ya Tuhan ini mau diberi duit, ngalih beri sihat jin. Beri Tuhan sihat, duit kain aja di surga. Nah, beri Tuhan sihat. Jadi Tuhan lebih arif bijaksana, al-hakim namanya. Wa fi riwayat al-Asqari an Abi Hurairah bi isnadin hasan qala Allah Ta'ala, man la yad'uni aghdibu alaih. Ajar Allah Ta'ala, barang siapa kada berdoa lawan aku marah lawan inya. Nah, bi isbati harfil illah, bi isbati harfil illati fi yad'uni. Nah, itu masalah nahwu aja lah. Wa yang bagi lil insan, maka sepatutnya bagi manusia an la yaghfula 'anil talab min rabbih, bahwa inya jangan sampai lupa meminta lawan Tuhan. Nah, jangan lupa meminta lawan Tuhan. Nah, kecuali aja orang itu makamnya ada. Nah, makam orang yang ini orang tasawuf, di makam orang yang kada meminta lawan Tuhan, tapi hatinya lawan sinyal lawan Tuhan, itu kada samputusan. Itu lain lagi kisahnya. Ini lebih tinggi dari orang yang berdoa. Nah, itu. Ada orang yang kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ada orang makam di situ. Nah, apa artinya? Tahu aja sudah lah. Cukuplah ilmu Tuhan tahu keadaan diriku. Nah, dan seterusnya itu ada makamnya orang di situ tuh. Namun kita masih makam kuburan ini berdoa aja gitu. Kada padahu ala jizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi bersabda nih, man lam yad'u Allah ta'ala yaghdibu alaih. Barang siapa kada berdoa lawan Allah, maka Allah marah lawan inya. Maksudnya inya merasa baik mampu. Inya merasa sugih pengsudah, merasa jagau pengsudah, merasa sihat pengsudah, lalu kada merasa bahajat lagi lawan Tuhan. Ini maksudnya lah. Nah, kalau kita sudah merasa sugih, memang kita berdoa minta sugih itu rasa hambar aja kan, karena sudah sugih. Orang tuh kada taririt hutang. Orang nih kada taririt hutang, diisi sembako segudang, diisi beras segudang, diisi segala besar segudang, diisi mobil segudang juga.
Nah, lalu kena ada yang ulama manakah yang datang dari aras nih berdoa, ya Allah, ya, di ulama aras nih. Nah, apa lunasakan hutang kami yang dalam masjid ini sabarataan. Yang sugih ada 2 hutang santai aja nya. Amin, jadi amin gitu aja. Yang menangis itu yang hutang banyak tuh menangis benar. Mendengar doa nang kayak itu ya kalau yang berduanya paling orang aras pulang. Apa ada menangis. Jadi lain. Nah kehendak Allah Ta'ala itu walaupun kita sugih, kita posisinya kayak orang yang hutang itu juga. Perasaan hati inkisarul qalbi itu. Jadi jangan kita menganggap kita tuh merasa sudah mampu, kada ada hutang, merasa nyaman, lalu berdoa tadi tuh rutinitas biasa aja tuh kada boleh kayak itu. Tetap kita lawan Tuhan, baharatnya luar biasa. Nah, itu maksudnya. Qala Sayyidi Asy Abdul Qadir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu man la yas'alullaha yaghdabu alaih, sama aja. Barang siapa kada meminta lawan Tuhan, yughdabu alaih, maka dimarah atasnya. Nah, wa qala syair Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'al yaghdabu. Nah, itu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Oh, itu syairnya. Kayak itu syair bunyinya atau lagunya. Lagu Saka aja kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tarakut doa maksiatun. Nah, meninggalkan berdoa itu maksiat. Bilainya merasa mampu tadi, ai li adami imtisalil amri, karena inya kada menjunjung perintah Tuhan. Nah nih itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ai bihi, dengan senjata tadi yudafi'ul bala, dia menolak akan musibah. Kama yudafi'u aduwahu bisilah, sebagaimana dia menolak musuhnya dengan senjata, dengan pedang tadi. Jadi kita hendak menolak bala, baca doa. Doalah senjata kita tadi. Hendak menolak kejahatan, baca doa. Banyak doa itulah. Minta lawan guru doa khusus. Nah cuma doa yang paling bagus itu yang sering dibaca orang-orang salih adalah doa yang sesudah bacaan ratib atas tadi itu. Nah, itu sering dibaca orang-orang salih tuh. Orang-orang salih seluruh dunia sering membaca itu. Nah, diantaranya banyak banget doa yang lain juga. Cuma paling ganal ibu doa ya Rabbana atina sih. Handap benar sih gitu. Jadi seluruh doa itu mau dikajal kasih itu masuk bertaan. Rabbana atina fid dunya hasanah itu nah. Wa imaduddin, doa itu adalah tihangnya agama. Ay umuduhu alladhi yaqumu alaih, maksudnya tihang yang ingin berpegang dengan tihang tadi. Wa nurus samawati wal ar, doa itu kawajua dipadahkan nur, cahayanya langit dan bumi. Doa maksudnya yakunu lidda'i nurun fihima, maksudnya adalah orang yang berdoa tadi berisi nur yang sampai kepada langit dan bumi tadi. Rawahu Abu Ya'la wal Hakim an Ali wa huwa hadisun sahihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da'watul mazlum ala man zalamahu mustajabatun. Doa orang yang dizalim kepada orang yang menzalimnya itu dikabulkan Tuhan. Nah, ini hati-hati pulang. Orang dizalim nih hati-hati, karena bedanya mengangkat tangan berdoa kabul. Wa in kana fajiran, sekalipun orang yang dizalim ini orangnya fasik juga. Jadi hati-hati juga, orangnya fasik, tapi kita menjalim ini bunyinya mangkat tangan kabul tuh. Walaupun dia fasik, papujuruh ada nafsi, urusan fasik, urusan dirinya. Nah, rawahu Tailasi, kalau jepian misalnya pin orang ini bedum situ misalnya, tapi bedum misalnya kan kada bagus gawinnya orang, maka berduit misalnya terang-terangan fasik sudah. Nah, mantangan inya fasik, lalu kita menjalim inya. Hati-hati, karena bila inya itu mangkat tangan berdoa kabul, jadinya udah ini tuh dia bangkrut usahanya aja. Nah, bisa bangkrut usaha kita. Nah, sebab doanya itu dikabulkan Tuhan. Apalagi yang kita zalim ini orang soleh maginnya. Rawahu Tailasi. Nah, wa Abu Dawud an Nabi Hurairah wa rawahu anhu Ahmad wa isnaduhu anhu Hasan. Wa dzalika li annahu mutirrun. Nah, kenapa garang orang fasik tadi bilanya doanya kabul? Kainai sebabnya tuh mutirrun multajiun ila rabbih, bujur bahajat kadar lewat Tuhannya lalu kabul. Sebab dijalim orang bang,
Ya Allah, dinya ulun ini nah sudah nangka ini keadaan nah masih aja orang tuh mengganggu ulun. Nah kan artinya bahajat bener lawan Tuhan kayak itu. Nah, maka doanya tadi dikabulkan oleh Allah Taala. Dikit lagi lah. Para kayak tentang sebabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu Nabi bersabda ittaqu ya Nabi. Pendengar pian toko ittaqu takutlah kalian da'watal madlum akan doa orang yang dizalim. Ai tajannabu adz-dzalama, hindarilah berbuat zalim ya Allah yad'u alaikum al-mazlumu, supaya kada mendoakan untuk mencelakakan kalian oleh orang yang dizalim. Wa fi dzalika tanbihun 'alal man'i min jami'i anwa'iz dzalami. Nah, dalam permasalahan ini ujar pengarang kitab tambih menjadi peringatan bagi kita supaya jangan sampai menggawi menzalim orang lain. Siapa taunya berdoa kita yang kada bagus lawan kita pas kabul dan anu jinya bungul bener nih ya bungul tetabuknya aja pas kita gigilan akhirnya berbahaya juga. Fa innaha, karena bahwasanya dua orang yang kena mazlum tadi, dua orang yang kena zalim itu tuh malu alal ghamam, nah naik ke atas, dibawa melintasi awan, maksudnya naik ke atas. Ay ya'murullahu ta'ala birtifaiha, maksudnya Allah menyuruh dua tadi diangkat hatta tujawizul ghamama, sehingga melewati awan sampai ke atas sahabal abyad hatta tasila ila hadratihi ta'ala, sehingga sampai kepada hadratnya Allah Ta'ala. Wa yaqulullahu wa izzati, Allah berfirman wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kebesaranku jalla Allah, la ansurannaka, pasti aku menolong engkau wahai orang yang kana jalim. Itu tuh binunin taukid at-takhilah wa fathil khat, ai la astakhlisunna laka al-haqa mimman zalamaka. Nah, jadi ini bahayanya nih, Allah sudah mudah kayak bersumpah itu jalla Allah Taala, pasti orang yang kana jalim itu kutulungi. Nah, pasti orang yang kana zalim itu doanya ku kabulakan walau ba'dahin ai amad tawilin, walaupun dalam jangka waktu yang lama hanya kabulnya, tapi pasti kabul. Nah, rawahu Tabrani wadiyau, dia tenar orang lah, wadiyau an Huzaimah bin Sabit bisnadin sahihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian akan doa orang yang kena zalim. Ai fa innaha maqbulatun, karena doa orang yang kena zalim itu diterima oleh Allah. Wa in kana, sekalipun al majlumu, orang yang dizalim itu kafiran, orang kafir, ay ma'suman, fa innahu ay sya'nu laisa dunaha hijab, karena antara doa orang yang kena zalim dengan Allah Taala kada ada hijab. Nah, kada ada dinding. Laisa bainahuma, laisa bainaha, tidak ada antara doa, wa bainal qabuli mani'un, dan antara pengkabulan itu hijab mani'un, pencegah. Artinya kabul aja kita. Antara doa orang yang kena zalim dengan Allah Taala kada ada yang mencegah, kada ada hijab, kada ada mani'. Artinya kabul. Rawahu Ahmad wa Diya'u al-Muqaddisi an Anas bin Malik wa isnaduhu sahihun Qala Ibnu al-Arabi hadza muqayyadun bil hadits al-akhar inna ad-da'iya ala salasati maratiba imma ayyajala lahu ma tuliba. Nah, jelas. Jadi doa orang yang berdoa itu ada 3 martabat, 3 derajat. Imma ayyajala lahu ma talaba. Pertama, ada kalanya disegerakan pengkabulan apa yang dia pinta. 1. Yang kedua, wa imma ayyadkhara lahu afdhala minhu. Ada kalanya inya dikabulkannya di akhirat, dan ini yang lebih afdal daripada dikabulkan di dunia. Wa imma, ada kalanya juga ayyudfa'anhu minan su'i mislih, bahwa ditolakkan musibah dari inya. Inya berdoa dapat rezeki, padahal hari itu inya ditulis Tuhan cagar taranjah mobil 1 ton. Sekalinya rezeki kada dapat, tapi selamat dari taranjah mobil 1 ton. Nah, bisa junang kayak itu. Khotimah. Nah, ini penutup lah. Hadza doa li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini doa Syekh Abdul Qadir Jailani Jasidin. Nah, ini paling kada kita bila mendapat ilmu atau amalan, paling kada seumur hidup, ujar Imam Nawawi lah, paling kada sekali barang sudah kita membaca ya. Kalau supaya kita pernah membaca, ya kita baca sama-sama ya. Berarti sudah membaca darahnya, ulun baca pin maminakan lah. Di doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahumma ighfir lana dhunubana ma adharna wa ma asrarna wa ma akhfayna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna.
اللهم أعطنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة اللهم اجعل آخر أعمالنا خيرا وخواتيم أعمالنا خيرا وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحويل عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وتغير النعمة وسوء القضاء ونعوذ بك من جميع المكاره والأسواء ونسألك اللهم خير العطاء اللهم إنا نسألك أن تكشف سقمنا وتبرئ مرضنا وترحم موتنا وتصح أبداننا وتخلصنا لك وأن تخلص أدياننا وأن تحفظ عبادنا وأن تحفظ عيادنا وتصرح صدورنا وتدبر أمورنا وتجبر أولادنا وتستر جرمنا وترد غيابنا وأن تثبتنا على ديننا ونسألك خيرا ورشدا اللهم ربنا إنا نسألك أن تؤتينا حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة وأن تتوفنا مسلمين برحمتك وقنا عذاب النار وعذاب القبر وقنا عذاب النار وعذاب القبر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله